Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah di malam hari ini kita kembali berkumpul untuk melanjutkan pelajaran bahasa Arab dari kitab Al-Mukhtarat, kaidah ringkas bahasa Arab. Dan sebelumnya kita telah membahas tentang isim ditinjau dari bilangannya, Pak ya? Betul ya? Al-ismu bin nadri ila adadihi. Ada berapa, Pak? Ada 3. Yang pertama apa? Isim mufrad. Yang kedua isim musanna. Ingat ya, musanna bukan muannas. Sering keliru nih mengucapkan musanna dengan muannas. Musanna ya, kalau muannas itu menunjukkan wanita, kalau musanna menunjukkan dua. Terus yang ketiga apa, Pak? Jamak ya, jamak. Kita kemarin sampai jamak ya? Ya Mas ya? Jamak udah belum? Udah apa belum? Yakin belum? Sudah ya? Nah, jamak mudzakkar salim sudah kita jelaskan. Baik. Sekarang berarti kita masuk jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Yaitu hitungan lebih dari 2 yang menunjukkan wanita. Gitu ya, kawan ya. Kalau mudzakkar salim menunjukkan laki-laki, mudzakkar. Kalau muannas menunjukkan wanita. Cara membuatnya dengan menambahkan di akhir isim mufrad muannas dengan alif dan ta. Ya, alif ta yang di dhammah atau ta yang di kasratain. Yang huruf sebelumnya di fathah. Ya, di fathah. Ta marbutahnya dibuang. Baik, antum tambahkan di situ alif dan ta ini laisat asliyatan, bukan asli. Namun alif dan ta ini tambahan, ya tambahan bukan asli. Ya tambahan bukan asli. Karena nanti kalau asli beda lagi, ikhwan. Nanti akan kita masukkan ke jamak taksir. Insyaallah nanti akan kita jelaskan. Kita lihat contoh. Zainabu ditambahkan alif dan ta menjadi Zainabatun atau Zainabatin. Gitu ya. Mudah ya. Tinggal tambahkan di akhir isim mufrad alif dan ta. Harokat taknya bisa di dhammatain atau kasratain. Nanti insyaallah antum akan tahu kenapa kok bisa 2 kasratain atau dhammatain. Nanti ini pembahasannya pada bab i'rab. Ya, pada bab i'rab. Kapan ditulis atau dibaca kasratain, kapan dibaca dengan dhammatain, ini di bab i'rab. Thalibatun. Contoh yang kedua. Kita tambahkan alif dan ta. Ingat tadi ya. Ta marbutohnya dibuang. Kalau isimnya ada ta marbutohnya, maka wajib dibuang. Setelah itu tambahkan alif dan ta. Thalibatun atau thalibatin, gitu ya. Taknya dibuang dulu, tak marbutahnya, baru tambahkan alif dan ta. Kemudian sabburatun. Sabburatun apa? Papan tulis. Berarti ini muannasnya yang majaz, ya. Jadi bisa semua ya, yang hakiki yang menunjukkan nama orang, nama wanita, sifat wanita itu bisa.
atau yang majazi, yang tidak menunjukkan nama wanita atau nama hewan, yaitu jadinya sabburatun atau sabburatin. Tak marbutonya dibuang, baru tambahkan alif dan ta. Apabila tidak menunjukkan wanita, maka tidak bisa dijadikan jamak muannas salim. Ini ikhwan ya. Jadi karena ini khusus muannas, maka nggak boleh kalau ada nama laki-laki antum muannaskan, ini dilarang keras. Ya, sesuatu yang sudah laki-laki antum jadikan muannas, ini dilarang, nggak boleh. Contoh di sini Muhammad. Muhammad kan nama orang laki-laki, nggak boleh antum kita jadikan jamak muannas salim. Ya, nggak boleh. Kalau kita jadikan Muhammadatun atau Muhammadatun, ini keliru. Masa laki-laki dijadikan muannas? Ya, dia punya jamak sendiri apa? Jamak mudzakkar salim. Yang kemarin caranya apa? Ditambahkan wa'u dan nun atau ya dan nun. Nah, ini. Baik. Kita tulis ya di depan. Jamak ya. Ada 3 kan kemarin, jamak mudzakkar salim. Yang kedua muannas salim. Enggak usah diharokatin ya. Yang terakhir nanti jamak taksir. Baik, ini sudah kita lewati. Sekarang antum fokus ke sini ya. Isim yang menunjukkan bilangan lebih dari 2, yang menunjukkan wanita. Nah, ini caranya gampang, ditambahkan alif dan ta, atau taknya di kasrotain ya pada isim mufrad. Tadi kita contohkan apa? Thalibatun. Tambahkan saja alif dan ta. Jadi apa, Pak? Thalibatun. Naam ya. Ingat, ta marbutannya dibuang dulu, baru tambahkan alif dan ta. Ini mudah insyaallah. Baik. Contoh satu-satu ya. Dari mana ini? Sebelah kanan kayaknya nih, Pak. Antum ah. Sholihatun. Sholihatin. Nah, yang selanjutnya antum Pak ya. Muti'atun. Muti'ah, Pak. Wanita yang taat. Muti'atun. Nah, muti'atun atau muti'atin. Masya Allah, mumtaz ya, barakallahu fiik. Antum Mas, zaujatun, istri. Zaujatun, zaujatun atau zaujatin. Nah, mu'minatun, antum ah. Mu'minatin. Naam. Thayyibatun. Fadhil Mas. Mudah ya kawan ya? Insya mudah ya. Naam. Tajiratun, pedagang wanita. Tajiratun atau tajiratin. Naam. Tabibatun. Betul Pak? Tabibatin. Naam. Mumarridatun. Betul lah. Perawat. Mumarridatun perawat. Kalau tabib tadi apa? Dokter wanita, tabibatun ya. Kalau mumarridatun berarti perawat, seorang perawat, wanita perawat. Mumarridatun. Ayo, jadikan jamak muannas salim. Mumarridatun. Mumarridatun
atau mumarridho, panjang nih saya, mumarridhatin. Nah, begitu ya. Muwadzafatun, pegawai wanita, muwadzafatun. Apa itu bahasa jama' mudzakkar? Jama' muannats salamnya gimana? Fadalah, sampingnya ada, sebelahnya. Anda Mas. Muwadzafatun. Muwadzafa atau muwadzafatin. Naam. Khadimatun. Antum Mas yang pakai baju biru. Ya, khadimatun atau khadimatin. Mudah ya? Seperti itu sudah. Jadi tinggal tambahkan alif dan ta di akhir isim mufradnya, dan ta marbutonya antum buang. Udah ya? Nah, tadi kan saya bilang taknya harus tambahan. Ingat ya, alif taknya ini harus tambahan. Kalau taknya asli tidak bisa. Contoh ini kan, kita buktikan ya. Kalau asli nggak boleh. Contohnya sautun. Sautun itu kan suara ya kan, suara bahasa Arabnya. Ini jamaknya aswatun. Ingat, ini bukan jamak muannats salim ya. Perhatikan, bukan. Karena tak ini asli. Ini lihat, aslinya sudah ada taknya. Asli dia. Antum jangan bilang ini jamak muannats salim. Khata', salah. Ini namanya nanti kita larikan ke jamak taksir. Paham ya? Nah ini, perhatikan, harus alif dan ta-nya ini ya tambahan, bukan asli. Contoh lain, apa contoh yang lain? Baitun ya. Baitun itu bukan rumah ini ya. Ada baitun makna lain. Apa artinya kawan? Bait itu bukan yang rumah. Kalau rumah nanti beda. Ini yang kita maksudkan adalah bait syair, tahu ya? Bait syair. Ada kan mendengarkan bait syair. Ini sama baitun juga, Pak. Tapi bukan rumah, Pak ya. Bukan yang rumah ini. Ini jamaknya abyatun. Apakah kita katakan abyatun jamak muannats salim? Tidak. Kenapa, Mas? Karena taknya ini asli, kawan. Nih, asli udah ada dari isim mufradnya sudah ada taknya asli. Maka nggak boleh kita katakan jamak muannats salim. Yang betul apa ini? Jamak taksir nanti. Mafhum ya? Tuh, harus jeli dikit ya. Karena di sini terjadi perubahan soalnya nih, lihat. Kalau jamak muannats salim tidak ada perubahan dari isim mufradnya sama sekali. Lihat. Cuma ditambahkan doang. Perubahan enggak? Tolibat jadi tolibatun jadi tolibat. Enggak ada perubahan kan? Cuma langsung ditambahkan alif dan ta. Sedangkan ini perubahan, lihat. Ada perubahan alif, ada tambahan alif, ya kan? Ada tambahan apa ini? Ini hamzah pertama terus alif, 2 huruf di sini. Ini juga ada perubahan tuh. Nah, jadi ini bukan kita sebut jamak muannats salim, tapi nanti jamak taksir. Karena sudah berubah dari kata mufradnya. Paham ya? Sekalipun mirip ya, ada alif dan ta ujungnya ya. Ada alif dan ta. Tapi ini bukan jamak muannats salim. Saya ulangi lagi, ini namanya jamak taksir karena taknya ini asli dari huruf mufradnya. Faham Mas? Insyaallah. Mudah kok insyaallah ini, tinggal diingat-ingat aja. Kayak contoh lagi nih kawan. Mayyitun, tahu mayit? Mayit itu apa? Ya orang mati kan, mayit. Ya mayyitun, apa jamaknya? Amwatun. Nah amwatun itu
Jamak muannas salim atau jamak taksir? Hah? Taksir itu, bukan jamak muannas salim. Walaupun kelihatannya mirip, di ujungnya ada alif dan ta, itu taknya asli. Karena kata mufradnya itu mayyitun. Ini kata mufradnya. Mayyit ya. Mayyitun. Ini taknya asli, sudah ada taknya. Kemudian jamaknya amwatun. Sama ya kayak tadi. Nah ini taknya ini asli dari kata mufradnya, maka tidak boleh disebut dengan jamak muannas salim. Tapi apa? Jamak taksir. Makanya antum tekankan ya, harus alif taknya ini tambahan, bukan asli. Titik gitu ya. Nah, antum tulis di situ ya tambahannya. Nanti antum kalau mau ngajar ada bahan apa namanya untuk memberikan faedah. Nah, itu yang itu jamak taksirnya bukan amyatun, bukan Mbak, amwat. Nanti ada penjelasan, iya-nya berubah menjadi wawu. Iya-nya. Iya. mayitun itu asal mana? Mudzakkar. Berarti kalau dua mayit tidak ada gitu kan? Dua mayit. Ya mayyitani, jadikan isim musanna dong. Udah kita bahas kemarin. Ya. Kemarin nggak masuk ya pembahasan isim musanna, ingat kan? Ini kan kita udah bahas jamak ya. Musanna udah lewat ini. Musanna kemarin gimana caranya? Tambahkan alif nun atau ya nun, harokat nun di kasrah. Betul? Sudah, kalau antum ingin jadikan musanna, tinggal tambahkan alif dan nun. Dua orang mayit atau dua mayat, ya. Begitu aja, tinggal begitu. Nah, ini kita udah bahas jamak, Mas. Jamak, ya. Udah bahas isim jamak. Mafhum ya, Ikhwan? Kalau sudah mafhum, kita masuk jamak taksir ini. Ayo. Ada pertanyaan nggak di pembahasan jamak muannas salim? Mudah, insya Allah mudah. Semua nama wanita sama. Antum tinggal tambahkan apa? Alif dan ta. Contohnya apa itu? Aisyah jadi apa? Aisyatun. Udah ya? Fatimah, Fatimatun. Tak marbutonya dibuang. Kalau Hindun gimana Hindun ya kawan? Hindun. Gimana cara bikinnya? Ayo, Hindun gimana cara bikinnya? Cara bikin jamak muannas salimnya. Ada nggak jamak muannas salimnya? Loh, kok diam? Jadi apa? Kalau Hindun gimana Hindun? Kita pengen bikin bilang banyak Hindun, beberapa Hindun, begitu loh. Jadinya gimana? Hindatun, begitu ya? Nah, secara kaidah begini. Tapi ternyata ini ya, ternyata Hindun ini punya jamak taksir. Punya apa? Jamak taksir, yaitu apa? Hunudun. Yang sering dipakai ini, ikhwan. Jika dia punya jamak taksirnya, maka yang kita perlakukan atau yang kita gunakan jamak taksirnya daripada jamak muannas salimnya. Kecuali nggak ada jamak muannas salimnya, baru kita pakai yang jamak apa namanya? Jamak ini ya, jamak taksir. Jadi lebih diutamakan jamak taksirnya ya daripada jamak muannas salimnya. Kalau nggak ada jamak taksirnya, maka kita pakai jamak muannas salim. Ini ya, ini untuk Hindun khusus ya. Yang lain silakan jadikan sama, tinggal tambahkan alif dan ta. Paham ya ini ya? Insya Allah ngerti ya. Ini nggak perlu banyak pembahasan, soalnya mudah. Kalau dalam bahasa Inggris gimana Mas? Jamak itu Mas, tambahkan huruf S ya di belakangnya ya. Nah gitu aja. Nah ini tambahkan apa? Kalau mudzakkar salim lebih banyak rinciannya bahasa Arab ya. Kalau untuk mudzakkar salim tambahkan wawun nun atau ya nun. Kalau untuk yang muannas salim tambahkan alif dan ta. Paham Mbak ya?
Insya Allah paham ya. Nah, antum nanti baca Al-Quran banyak itu. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Nih lihat. Kita kan suka baca Quran tuh. Innal muslimina wal muslimat. Nah, ini jamak muannas salim ya kawan. Wal mu'minina wal mu'minat. Nah, ini jamak muannas salim. Wal qanitina wal qanitat was-sadiqina was-sadiqat was-sabirina was-sabirat wal hafidhina furujahum wal hafidat wadz-dzakirina Allah katsira wadz-dzakirat. Itu mudzakkar salim, muannas salim juga ada. Nah, itu semuanya ada di situ, ngumpul. Nanti Anda baca Quran perhatikan saja. Kalau ada isim diakhiri alif dan ta, oh berarti ini isim apa? Jamak muannas salim. Kalau diakhiri wawu dan nun atau ya dan nun, ini jamak mudzakkar salim. Ngerti kan? Seperti itu caranya. Ya, nanti insya Allah akan ngerti kalau sering antum perhatikan itu Al-Quran akan paham. Makanya kalau baca Quran jangan cuek ya, jangan cuek. Perhatikan. Bila perlu baca terjemahannya. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya, terjemahannya di bawah sekalian nanti dilihat. Ya, jangan cuek ya. Kita harus kritis ya kawan ya. Kita harus kritis. Perhatikan di situ dengan kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari. Karena semua kaidah bahasa Arab ini ya risetnya dari Al-Qur'an dan Sunnah dan ucapan orang Arab. Dari Al-Qur'an semua itu. Penelitian dari Al-Qur'an disimpulkan kalimat ada 3, isim, fi'il, huruf, ada jamak mudzakkar salim, muannas salim. Itu semua riset penelitian dari Al-Qur'an. Secara hadis nggak ada Nabi bilang qalan Nabi SAW jamak muannas salim dengan menambahkan alif dan ta. Nggak ada hadisnya, nggak ada. Mau dicari nggak ada. Ini kaidah dari Al-Quran yang diterapkan oleh para ulama-ulama nahwu dan bahasa Arab. Ya, ngerti ya? Kita sekarang masuk jamak taksir. Ini jamak taksir agak sedikit beda ya nanti. Agak sedikit beda dan harus banyak membaca dan menghafal. Baik. Untuk jamak taksir ya kawan, kita baca ya. Yaitu jumlah atau bilangan lebih dari 3 atau 3 atau lebih ya, yang berubah dari bentuk mufradnya. Jadi definisinya apa? Madal ala aksar minas naini awis nataini ma'a taghayyuri sighati mufradihi. Kalau kita baca di kitab Juruniyah hampir sama maknanya. Jadi isim atau jamak yang menunjukkan hitungan lebih dari 2 disertai dengan perubahan bentuk mufradnya. Mufradnya berubah ya kawan. Jadi bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya itu berubah. Tidak seperti jamak mudzakkar salim, masih utuh kan? Cuman ujungnya ditambahin wawun atau ya nun. Kalau muannas salim juga masih utuh. Ditambahkan cuman di akhirnya apa? Alif dan ta. Sedangkan jamak taksir ini berubah total. Lihat, berubah bentuk mufradnya. Kita akan bahas ya. Baik, kita baca dulu deh contohnya, nanti kita akan jelaskan. Kita lihat di situ ada isim mufrad, terus ada isim jamak taksirnya. Contohnya di sini banyak ini. At-talibu, seorang siswa. Jamaknya apa? At-tullabu. Harus dihafal ya kawan. Tuh lihat perubahan kan? Ada penambahan alif di situ, perubahan dari segi harokat. Ya. Berubah semuanya. Harokatnya berubah, kemudian apa tadi? Hurufnya juga berubah, ada tambahan alif. At-talib berarti jamak taksirnya apa? At-tullab, banyak siswa, para siswa berarti ya. Kalau at-talib seorang siswa, at-tullab para siswa, banyak, lebih dari 2, 3 ke atas sampai miliaran bilangnya tullab ya. Terus kita lihat lagi babun, pintu.
Kalau kita ingin apa? Sebuah pintu. Kalau ingin bilang banyak pintu atau pintu-pintu kalau bahasa kita. Beberapa pintu. Maka bahasa Arabnya abwabun, pintu-pintu. Ya. Dalam bahasa Arab kan kita kalau baca Quran kita sering membaca ini ya, tentang jumlah pintu neraka itu kan, laha sab'atu abwab. Neraka itu memiliki 7 pintu. Nah itu ya abwab, yaitu pintu-pintu. Sab'ah kan 7, abwab pintu. Baik, berubah kan di situ? Berubah nggak? Berubah. Berubah ya kawan. Lihat ada tambahan hamzah di depan. Ada tambahan alif di tengah. Harokatnya pun berubah. Iya kan? Bentuk mufradnya berubah. Jadi abwab. Terus qalamun. Sebuah pena. Jamaknya apa? Aqlamun. Beberapa pena. Berarti lebih dari 3 atau lebih dari 2. Aqlam. Waladun. Seorang anak kecil. Kalau kita katakan beberapa anak kecil atau banyak anak-anak, jadinya apa? Auladun. Lihat, ya auladun. Nah ini ya. Jadi ini harus dihafal ya, harus dihafal dan ingat-ingat. Lanjut, rajulun. Jamaknya rijalun. Berubah enggak? Berubah. Lihat. Tambahan alif di situ ada tambahan alif, harokatnya pun berubah. Ro jadi ri sekarang, rijalun. Ya, itu perubahannya. Berarti banyak laki-laki atau beberapa orang laki-laki jamaknya. Lanjut ya, mufradnya sekarang kitabun, sebuah buku atau kitab. Jamaknya kutubun. Apa kutub? Beberapa buku atau buku-buku kalau bahasa kita. Ya. Jadi begitu ya caranya. Kutubun. Lihat perubahannya, ada pengurangan di situ. Yang tadinya ada kitabun panjang, ada alifnya. Sekarang alifnya dibuang dan harokatnya juga berubah. Jadi kutubun, pendek ya. Lanjut, baitun, rumah. Ini Pak, kalau rumah jamaknya buyutun. Bedakan ya. Kalau yang baitun itu yang bait syair itu bahasa jamaknya abyad. Kalau yang baitun yang bermakna rumah, bahasa apa jamaknya buyutun. Lihat perubahannya ya kawan. Harokatnya berubah. Kemudian ada tambahan huruf wawu di situ. Buyutun. Najmun. Najmun apa? Bintang ya. Jamaknya apa jamaknya? Nujumun. Ya jamaknya najmun itu nujum. Kita pernah bacakan dalam Al-Quran surat itulah At-Takwir itu ada tuh. Wa idan nujumu kadarat. Ya, wa idal jibalu suyirat. Itu wa idan nujumu kadarat. Itu ada tuh nujum, yaitu bintang. Berarti banyak bintang gitu ya. Lanjut ya. Sekarang masjidun, mufradnya, tunggalnya. Jamaknya apa? Masajidu. Ada dalam surat Al-Jin, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka jangan engkau berdoa kepada selain Allah. Di samping itu pula kau berdoa kepada Allah. Larangan berbuat syirik di situ ada ya. Kemudian madrasatun, jamak taksirnya madarisu. Berubah ya. Ada tambahan alif, harokatnya juga berubah. Kemudian ada pengurangan dari tak marbutohnya. Madarisu. Hadiqotun, apa hadiqotun? Kebun ya, taman atau kebun. Kalau madrasah sekolahan, hadiqah kebun. Jamak taksirnya hadaiku. Apa hadaik? Kebun-kebun ya, beberapa kebun. Ya, wa hadaiqa a'naba gitu ya. Dan kebun-kebun anggur yang sangat banyak. Itu nanti di surga. Itu ada tuh surat apa? An-Naba Pak ya, di akhir itu ada tuh. Wa hadaiqa a'naba wa kawaiba atraba gitu ya. Terus risalatun, jamaknya apa?
rosailu. Untuk jamak taksir ikhwan tidak ada kaidah khusus, enggak seperti jamak mudzakkar salim cukup tambahkan di akhirnya wawunun atau ya nun, tidak seperti jamak muannats salim cukup tambahkan alif dan ta di akhirnya. Tapi ini wajib harus banyak membaca, menghafal ya, karena enggak ada kaidah khusus. Semakin antum sering membaca, membuka kamus, banyak mendengar dari lisannya orang Arab, insya Allah akan faham tentang jamak taksir. Ya, jadi nggak boleh bisa dibikin-bikin sendiri kan ya ini ya. Atau nggak usah bikin-bikin sendiri nih kalau yang ini. Kalian catatan di sini, jamak taksir bisa diketahui dari mendengarkan kalam, ucapan orang Arab, atau menghafal dari kamus, atau perbanyak membaca buku atau baca Quran. Ya, itu caranya. Jadi nggak ada kaidah khusus. Baik, saya akan jelaskan di sini perubahannya ya, macam-macam perubahan dari jamak taksir. Berarti ini sudah ya. Sekarang ini fokus di sini nih. Ada 6 perubahan ya kawan. Ada 6 perubahan dari jamak taksir. Satu perubahan, kan tadi kan dikatakan apa? Isim yang menunjukkan bilangan lebih dari 2 disertai apa? Perubahan dari bentuk mufradnya. Nah, kita bahasnya perubahannya dari bentuk mufradnya itu. Perubahan harokat saja. Contohnya ikhwan, asadun. Asad itu apa sih? Atau asad? Singa. Ini jamak taksirnya usdun. Usdun. Harokat saja ya. Ini jamaknya ikhwan. Ini mufradnya. Ini jamaknya usdun. Lihat perubahan dari siapa? Harokat ya, asad jadi usdun. Ini jamak taksir namanya. Taib. Yang kedua, perubahan pengurangan huruf saja. Jadi yang dirubah apa? Yang dirubah hurufnya, pengurangan huruf saja. Contohnya tuhamun, tuhamatun. Tuhamun itu artinya tuduhan ya. Tuduhan. Jamaknya adalah tuhamun. Nih, jadi pengurangan huruf saja. Tadinya ada tak marbutohnya di sini, ini nggak ada ya jamaknya. Satu aja ya contohnya, nggak usah banyak-banyak. Yang penting antum ada catatan di situ di buku. Yang ketiga, perubahan dari segi penambahan. Penambahan huruf ya. Contohnya sinwun. Sinwun jamaknya jadi apa? Sinwan. Ingat ikhwan, sinwan ini saya sering bilang kemarin juga. Sinwan ini kalau kita baca sinwani jadi apa? Isim
Isim musanna. Tapi kalau sinwanun jadi jamak. Tipis ya bedanya. Ini kan penambahan. Tambahnya di sini alif dan nun. Aslinya sinwun. Baik, yang keempat. Perubahan dari segi apa? Harokat. Perubahan dari segi harokat. Disertai dengan pengurangan huruf. Jadi perubahan harokat plus pengurangan huruf. Contohnya kitabun. Apa jamaknya tadi? Kutubun. Lihat perubahannya. Perubahannya apa tadi? Harokatnya berubah. Apalagi hurufnya juga berubah. Harokatnya berubah, hurufnya juga berubah tuh, berkurang. Pengurangan huruf. Terus yang kelima, perubahan harokat disertai penambahan. Contohnya tadi apa? Hindun, atau ini aja deh, sababun. Jamaknya apa? Asbabun. Sababun, asbab. Lihat ya, perubahan harokat plus penambahan huruf. Alif di sini ya, ada alif. Alif dan hamzah. Yang keenam, ini semuanya ada di sini. Perubahan harokat. Ya, plus apa lagi? Penambahan plus pengurangan huruf. Ada semua ini. Contohnya karimun. Karim itu kan mulia ya kawan. Karimun. Jamaknya apa? Kuroma'u. Lihat ya, harokatnya berubah, penambahan juga, dan penambahan dan pengurangan huruf. Apa yang dikurangi di sini? Huruf apa ya kawan? Huruf ya, betul, ya ini. Atau apa? Amir. Amir itu bahasa Arabnya jamaknya umara'u. Amirun, umara'u. Nah ini pengurangan ya dan penambahan huruf serta perubahan harokat. Mau ditulis ya, buat catatan. Yang pertama, saya ulangi lagi, perubahan dari harokat saja. Contohnya asadun jadi usdun. Yang kedua, perubahan dari segi apa? Pengurangan huruf saja. Ya, tuhamatun jadi tuhamun. Yang ketiga, perubahan dari segi perubahan pada dengan menambahkan huruf saja. Sinwun jadi sinwanun. Yang keempat, perubahan pada harokat dan pengurangan huruf. Contohnya kitabun jadi kutubun. Kemudian yang kelima, perubahan dari segi harokat dengan disertai dengan menambahkan huruf. Contohnya sababun asbabun.
Yang keenam, yang terakhir, semuanya ada di situ. Perubahan dari segi harokat, penambahan serta pengurangan huruf, ada semuanya. Ya, contohnya karimun jadi kuroma'u, amirun jadi umara'u. Jelas ya kawan ya? Itu. Kayak jamak taksir itu kan. Jadi kalau di Al-Quran sajidah ya. Kalau yang sini sajidu, huruf orang ke belakang gimana? Tahu dia fathah sama ini. Yaitu pembahasan era Mas ya. Yang itu mengatakan harokat akhir kan ya. Kenapa kapan dibaca doma marfu, kapan dibaca fathah nasab, kapan dibaca jer kasroh, itu nanti di pembahasan i'rab. Mau dibahas sekarang? Ntar sabar ya, belum, masih jauh kayaknya Mas. Makanya tadi kan, kenapa kok jama muannas salim kok di situ dijelaskan harokat taknya itu kan alif ta yang didhammatain, alif ta yang dikasratain. Nah, itu kan sama Mas pertanyaannya. Itu kenapa? Ini bahasan i'rab. Kayak kemarin juga, kenapa pakai wawu nun pada jamak mudzakkar salim dan atau pakai wawu atau dengan ya dan nun. Itu juga kasusnya nanti di pembahasan i'rab. Iya. Nanti ada kedudukan kalimat, kapan yang harus kita pakai wawu, kapan harus pakai ya, kapan harus pakai dhamma, kapan harus pakai kasrah, kapan harus pakai fathah. Itu ada Mas pembahasannya di bab i'rab ya nanti. Mungkin antum yang sudah pernah belajar i'rab akan ngerti insyaallah ya, akan paham yang seperti itu. Walaupun pernah baca tapi nggak paham, pernah baca pasti ngerti ya. Nah itu loh. Karena bahasa Arab ini bukan ilmu sihir ya, bukan ilmu sihir ya. Tulisannya gundul, nggak ada harokannya. Tapi kok antum tahu bisa baca dhammah, kasrah atau fathah? Bukan sihir padahal kan? Nah itu ada kaedahnya, ada ilmunya di situ. Jadi ilmu ini nanti ilmu bahasa Arab, kaedah-kaedahnya ada. Makanya kata Imam Syafi'i, orang yang paham bahasa Arab ibarat apa? Jin yang jin yang berjenis manusia. Manusia yang apa? Jin-jin yang ibaratnya jin yang menjelma manusia gitu loh, ikhwan. Dia tahu yang orang lain tidak tahu. Dia bisa tahu harokatnya dhammah, dibaca kasrah, dibaca fathah, tahu. Sedangkan orang yang nggak paham bahasa Arab akan bingung, loh, kok bisa ya antum baca dhammah, antum bisa baca kasrah, baca fathah? Karena dia punya ilmu di situ, punya ilmu bahasa Arab. Yang penting nanti punya hujah ya ketika ditanya kenapa dibaca rofa. Nah itu sering, anak kalau ngajar pasti tak cecer itu. Nanti di bab Arab itu anak paling paling sadis pasah itu. Kenapa antum baca rofa? Apa alasan antum? Apa Arabnya? Ini saya cecer pasti. Makanya insya Allah ngerti nanti ya. Itu tapi sabar ya. Ini untuk pertama ini ya kawan. Kita mengenal dulu apa itu istilah mudzakkar, istilah muannas, apa itu istilah mufrad, jamak, musanna gitu dulu. Apa itu jamak taksir gitu ya. Nanti insya Allah nanti akan sampai pembahasan i'rab. Ya kuncinya bersabar ya. Asal jangan putus di tengah jalan ya. Atau muntabir ya. Muntah di tengah jalan ya. Nggak ada instan ya, nggak ada instan. Semua ahli bahasa, pakar-pakar bahasa Arab, semua mengalami seperti ini. Belajar mudzakkar salim, muannas salim, jamak taksir, sama sudah. Bener, yakin pokoknya. Semua orang yang sudah jago-jago bahasa Arab itu akan mengalami seperti ini. Prosesnya seperti ini, sama kayak kita. Menghafal seperti ini. Ya, nanti mereka dikembangkan terus. Cukup Mas ya? Nah, mungkin demikian ya. Catat sudah ya. Kalau enggak difoto dulu biar enggak lama ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.